Oke, baik, selamat malam semuanya. Ini perkenalkan sebelumnya nama saya Rizky dan, pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan, topik materi tentang, gerak parabola. Namun, pada bahasan pertama kali ini terlebih dahulu kita membahas pengantar. Jadi, apa sih itu yang dimaksud dengan gerak parabola? Jadi, gerak parabola ini awalnya itu merupakan modifikasi atau gabungan dari 2 buah gerak. Nah, jadi sederhananya gerak parabola merupakan gerak gabungan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini singkatnya seperti ini. Jadi, ketika ada 2 buah kasus gerak benda yang terdiri atas komponen gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, maka dia disebut sebagai gerak parabola. Nah, ini terjadi ketika suatu benda itu dilempar pada sudut kemiringan tertentu, misalkan theta. Nah, seperti ini ya. Jadi, di gerak parabola ini, di sumbu X, itu benda mengalami gerak lurus beraturan, GLB. Kecepatannya tetap karena tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Namun, ketika suatu benda bergerak di sumbu Y, maka dia akan mengalami gerak lurus berubah beraturan. Nah, karena benda mengalami gerak lurus berubah beraturan, maka kecepatannya tidak sama di setiap lintasannya. Nah, hal ini dikarenakan adanya percepatan gravitasi bumi. Kalau ilustrasinya bagaimana? Ilustrasinya itu seperti ini. Sebentar, saya kopas dulu potongan gambarnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, ini yang awal mulanya eh, bendanya di titik sini ya, misalkan di titik O gitu, di sini. Kemudian dilempar dengan sudut kemiringan theta dengan kecepatan V0. Kemudian misalkan nih dilempar. Asumsikan kita melempar bola lah ya. Kecepatan V0, sudutnya theta. Maka karena sudutnya ini merupakan bagian dari pelemparan, kita harus memproyeksikannya ke sumbu X dan sumbu Y. Kemudian setelah beberapa saat melaju ke atas dan di titik sini V1 dia kecepatannya berbeda. Kemudian di titik puncak dengan V sekian, kemudian di titik selanjutnya dengan V sekian, dan di titik selanjutnya dengan V sekian. Oke, jadi di dalam gerak parabola itu terdapat beberapa ketentuan. Ini ya, aku ketik dulu. Nah, yang pertama tadi eh, suatu benda yang mengalami gerak parabola akan memiliki kecepatan mengalami aja, mengalami gerak lurus beraturan di sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan di sumbu Y. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya mengapa hal ini bisa terjadi. Hal ini terjadi karena di sumbu Y ada pengaruh percepatan gravitasi, sementara di sumbu X tidak ada. Sehingga yang mengalami gerak lurus hanya di sumbu X. Oke. Selanjutnya, di titik tertinggi, komponen vertikal dari gerak parabola bernilai 0. Hal ini karena benda
berhenti sesaat di titik puncaknya. Ini ya, ini titik tertinggi dia berhenti sesaat. Jadi kayak gerak vertikal ke atas nih. Kan ketika di kasus gerak vertikal ke atas itu bendanya berhenti sesaat di titik puncak ya, atau VT-nya sama dengan 0. Nah, hampir mirip dengan kasus gerak parabola. Ketika mengalami GLBB, maka dia berhenti sesaat di titik puncaknya. Kemudian di lintasan terjauhnya benda tidak memiliki ketinggian. Ya, jadi semisal nih, benda dilempar dari titik awal ya. Bahkan sini sudutnya dari theta. Lempar semakin meninggi, titik tertinggi benda akan berhenti sesaat. Kemudian dari sini turun lagi dan berhenti di lintasan terjauh. Nah, ini kan di lintasan terjauh kan bendanya sudah di tanah lagi ya, artinya tidak punya ketinggian, maka nilai Y-nya nanti 0. Kemudian tadi analisis lagi, di titik tertinggi hanya komponen vertikal, maka di sumbu Y itu VY-nya nanti 0. Ya, dan VX-nya tetap VX. Bentar, aku tuliskan aja. Nah, dah kurang lebih seperti ini. Tahu nanti di sini yang ketiga itu tambah juga Y sama dengan 0. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian pengantar gerak parabola selanjutnya adalah kita membahas dari analisis gerak mula-mulanya. Jadi titik mula-mula nih. Bagaimana sih kira-kira gerak bendanya gitu kan. Nah, karena ini merupakan gerak ya, kita membahas kecepatannya. Karena dia termasuk dari vektor ya. Oke. Vektor. Nih sebentar. Gini aja. Karena dalam gerak parabola dianalisis komponen kecepatannya, maka perlu juga dibahas tentang analisis vektor dari gerakannya. Jadi karena kecepatan, jadi kita membahas vektor. Mengapa? Karena tadi gerak awal itu dia membentuk sudut theta. Sehingga harus kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, sekarang kita yang pertama itu bahas analisis kecepatan awal benda dari gerak parabola. Nah, kecepatan awal benda yang kita misalkan V0 ya, adalah sebagai berikut. Ini nanti ya, yang nomor 2 selanjutnya. Oke. Kecepatan benda di gerak parabola. Jadi V0 ya kan termasuk vektor ya. Kasih simbol vektor. Nah, vektor. Dia tadi membentuk sudut theta ya. Sehingga kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Nah, jadi V0X ini kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. V0X. Kasih vektor satuan, jangan lupa. Nah, ditambah lagi sumbu Y-nya jangan lupa. V0Y.
Nah, ini faktor-faktornya teman-teman bebas mendefinisikan pakai X topi atau Y topi. Jadi ini saya mengacu ke definisi yang sudah ada biasanya. Biasanya tuh di sumbu X dia pakai I, di sumbu Y dia pakai J. Oke. Ini ya. Jadi kita ketemu nih komponen kecepatan awal dari gerak parabola. Nah, lalu kalau semisal nih dia ada sudut theta, gimana kita menganalisanya? Nah, coba teman-teman lihat ini. Di sumbu X, kita perlu menganalisis komponen vektornya terlebih dahulu ya. Oke. Yang nomor 2 selanjutnya adalah analisis vektor dari komponen kecepatan awal benda dalam gerak parabola. Nah, jadi ini aku ambil gambar dari komponen kecepatan awal ya. Kayak gini. Jadi ketika benda dilempar dengan sudut tertentu, kita harus pastikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, lihat ini teman-teman. Di sumbu X itu ada sudut theta. Nah, kemudian ada sisi miring. Sisi miring ini menggambarkan ya, V0, kemudian ada V0 X. Nah, sudut yang ada di sampingnya, sisi yang ada di samping sudut itu kita gunakan cos ya. Jadi cos theta itu sisi samping dibagi sisi miring, cos sami ya. Nah, sehingga dapatlah V0 X-nya itu V0 cos theta. Kemudian V0 Y-nya di sini kan kalau semisal sisi tegak ini ya, yang di sebelah sini nih. Ini kan V0 Y. Maka dari sini ke sini pun sama ya panjangnya V0 Y. Nah, jadi sama aja nanti pakai sisi depan ini. Sisi depannya kan V0 Y ya. Dibagi sisi miringnya ya. Tahu sin demi. Sin theta sama dengan sisi depan bagi sisi miring. Sisi depannya V0 Y, sisi miringnya adalah V0. Sehingga dapat V0 Y sama dengan V0 sin theta. Atau gampangannya gini biar teman-teman ingat. Kalau semisal sudut kemudian ada sisi di sampingnya, maka sisi yang di samping itulah pakai cos. Ya. Yang jauh dari sudut dia pakai sin. Kayak gitu ya. Jadi ini kan tetanya di sini. Kemudian ini tetanya di sini ya. Ini ada sisi di sampingnya. Nah, sisi samping ini nanti pakai cos. Oke, teman-teman. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Jadi, ini ada V0X sama dengan V0 kali cos, jangan lupa. Nah, V0 Y-nya juga kali sin. Nah, sehingga kecepatan awal benda menjadi sebagai berikut. Bentar ya, gini. Yang awalnya ini V0 sama dengan bla 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 bla. Kemudian ketika kita ketemu V0 X dan V0 Y maka jadi seperti ini. Nah, V0 X-nya kita ganti pakai V0 cos theta. Dan V0 Y-nya kita ganti pakai V0 sin theta. Nah, udah. Kita dapat komponen kecepatan awal ya. Oke. Ini komponen kecepatan awal. Komponen vektornya. Ntar ku kasih kotak aja di sini. Oke, di box. Nah,
Oke, ini komponen udah di box ya. Jadi kita analisis kecepatan awal. Kemudian dari kecepatan awal itu kita selanjutnya analisis juga komponen yang kecepatan ketika benda itu sudah menempuh jarak sejauh T ya misalkan gitu. Nah, jadi analisis kecepatan benda setelah bergerak selama T detik misalkan. Nah, coba ini teman-teman tadi kita pakai beberapa kasus fisik ya. Tadi di sumbu X itu bendanya tetap kecepatannya. Di sumbu Y kecepatannya berubah. Ya. Jadi yang A kecepatan pada sumbu X, kecepatan pada sumbu Y. Nah, dah. Nah, kecepatan pada sumbu X, misalkan ini pakai V0X ya. Sorry, Vx setelah T waktu. Nah, ini Vx. Kemudian yang selanjutnya itu Vy ya. Nah, di Vx tadi komponen kecepatan sumbu X itu tetap. Maka Vx itu sama dengan V0X. Begini. Nah, karena konstan ya, maka V0X sama dengan V0 cos theta. Jadi ini ganti pakai V0 cos theta. Nah, begini teman-teman. Ini kita dapat persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya komponen sumbu Y-nya, teman-teman. Nah, di sumbu Y, tadi kan benda itu bergeraknya GLBB ya. Maka kita pakai persamaan di kinematika untuk GLBB. Yang VT sama dengan V0 plus AT ya. Tapi di sini karena VY, sehingga V0-nya itu pakai V0Y minus GT. Ini karena ke atas, mengarah ke atas, jadi percepatan itu negatif. Nah, kemudian V0Y-nya kita ganti. Jadi pakai V0 sin theta. Nah, begini teman-teman. V0 sin theta min GT. Jadi ini persamaan dari kecepatan pada sumbu Y. Kita dapat persamaan ketiga. Lalu gimana kalau kita pengen menganalisis komponen vektornya? Analisis komponen vektor dari kecepatan benda setelah bergerak selama T detik. Nah, tadi kan gerak parabola itu gabungan ya antara kecepatan antara gerak benda di sumbu X dan sumbu Y. Sehingga di sini kita harus melakukan penulisan vektor. Nah, V setelah T detik itu kecepatan setelah T detik itu kita misalkan pakai V ya. Nah, V itu terdiri atas Vx. Jangan lupa kasih vektor satuan. I hat aku pakai I topi ditambah Vy. Ini aku pakai J topi. Nah, Vx dan Vy sudah kita dapatkan di persamaan sebelumnya. Ya, tadi Vx dan Vy sudah kita dapatkan di persamaan sebelumnya. Sehingga tinggal kita substitusikan ke persamaan yang baru. Nah, ini Vx-nya. Kemudian Vy-nya ini. Ini kurang aja ya. Nah, ini kita dapat persamaan yang ke berapa? Keempat kayaknya ya. Sebentar, aku kotakin dulu aja.
Oke, ini 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman. Nah, ini mungkin sampai sini dulu. Nanti untuk pengantar selanjutnya aku lanjutkan lagi tentang analisa posisinya di gerak parabola di sumbu X dan sumbu Y ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai sini dulu. Dan kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih, selamat belajar. Sekian teman-teman.